Pasar monopolistik. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen yang menghasilkan jenis barang yang sama, namun barang tersebut memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Terdapat cukup banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistik, namun demikian tidaklah sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit kalau dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam keseluruhan pasar. Yang kedua, barangnya berbeda corak. Produksi dalam pasar persaingan monopolis berbeda coraknya atau different produk, dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Karena perbedaan corak ini, maka menyebabkan para pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang dari suatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai barang yang dihasilkan perusahaan lainnya. Yang keempat adalah kemasukan ke dalam industri relatif mudah. Yang kelima, persaingan mempromosikan penjual sangat aktif. Harga bukanlah penentu utama dari besarnya pasar dari perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis. Suatu perusahaan mungkin menjual barang dengan harga relatif tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak langganan. Sebaliknya, suatu perusahaan lain mungkin harga barangnya rendah, tapi tidak banyak menarik langganan. Keadaan seperti ini disebabkan oleh sifat barang yang mereka hasilkan, yaitu barang yang bersifat berbeda corak. Pemaksimuman dalam pasar monopolistik. Yang pertama, jangka pendek. Penentu harga dan output jangka pendek pasar monopolistik, yaitu permintaan yang dihadapi dalam pasar persaingan monopolistik adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Yang kedua, keuntungan pemaksimuman akan tercapai apabila perusahaan terus berproduksi sampai pada tingkat MC sama dengan MR. Laba di atas normal dalam jangka pendek. Yang seterusnya, yang ketiga itu perusahaan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi, yaitu kurva permintaan berbentuk negatif. Selanjutnya, karena banyak produk yang bisa substitusi dekat, kurva permintaan elastis terhadap perubahan harga. Yang terakhir, pada saat MR lebih besar daripada MC, laba diperbesar dengan meningkatkan output. Yang kedua itu ada pemaksimuman jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang, keuntungan yang melebihi normal menyebabkan pertambahan jumlah perusahaan pasar. Selanjutnya, dengan demikian terjadi permintaan yang semakin berkurang sehingga keuntungan semakin menurun. Tingkat normal MR di bawah kurang dari MC. Selanjutnya, dalam jangka panjang semua perusahaan monopolistik hanya mencapai titik impas dan berproduksi pada bagian kurva LAC yang memiliki kemiringan negatif. Selanjutnya, jika perusahaan pasar dalam persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek, akan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke dalam jangka panjang sehingga titik keseimbangan pindah ke titik terendah LAC. Variasi produk dan beban penjualan dalam monopolistik. Perusahaan dapat meningkatkan variasi produk dan beban penjualan atau iklan untuk meningkatkan permintaan. Variasi produk, perubahan dalam beberapa ciri produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadikan produknya lebih menarik bagi konsumen. Beban penjualan, semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengiklankan produk, meningkatkan armada penjualan, memperbaiki layanan, dan lain-lain. Perusahaan dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk variasi produk dan usaha penjualan selama MR yang diperoleh akibat kegiatan ini melebihi MC, sehingga akhirnya MR sama dengan MC. Efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan monopolistik sama-sama mendapatkan keuntungan normal, tetapi dalam perusahaan monopolistik biaya produksi per unit lebih tinggi, harga lebih tinggi, dan jumlah produksi yang lebih rendah, sehingga menyebabkan kapasitas memproduksi yang digunakan adalah di bawah tingkat yang optimal. Efisiensi dan diferensiasi produk. Perbedaan pada produk yang dihasilkan menyebabkan para konsumen mempunyai pilihan yang lebih baik dari pilihan yang dapat dibuat mereka di dalam pasar persaingan sempurna. Pilihan yang lebih baik ini dapat dipandang sebagai kompensasi kepuasan pengguna sumber-sumber daya yang kurang efisien. Perkembangan teknologi dan inovasi.
Ahli ekonomi berpendapat bahwa pasar persaingan monopolistik memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perkembangan teknologi. Terbatasnya dorongan tersebut disebabkan karena jangka panjang perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Distribusi pendapatan. Persaingan monopolistik mengakibatkan corak distribusi pendapatan yang sama sifatnya seperti yang biasanya terdapat dalam persaingan sempurna, yaitu distribusi pendapatan adalah seimbang. Persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga pada hakikatnya mengandung arti usaha-usaha di luar perubahan harga yang diproduksi. Maka pada hakikatnya usaha-usaha untuk melakukan persaingan bukan harga bertujuan untuk memindahkan kurva permintaan ke kanan. Perpindahan itu berarti pada setiap tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, jumlah barang yang diminta menjadi bertambah banyak. Yang pertama, diferensiasi produk. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik akan berusaha untuk memproduksi barang yang mempunyai sifat yang khusus dan yang dapat dengan jelas dibedakan dari produksi perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua, promosi penjualan melalui iklan. Iklan adalah suatu bagian penting dari usaha untuk memasarkan hasil produksinya. Perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan pengiklanan dengan tujuan: yang pertama, untuk memberikan informasi mengenai produk; yang kedua, untuk menekankan kualitas produk secara persuasif; yang ketiga, untuk memelihara hubungan baik para konsumen. Yang ketiga, pandangan yang mengkritik pengiklanan. Yang pertama, promosi secara iklan adalah suatu penghamburan. Yang kedua, iklan tidak sesuai memberi informasi yang betul. Yang ketiga, iklan bukanlah suatu cara yang efektif. Yang keempat, iklan dapat menjadi penghambat kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan: yang pertama, jumlah produsen atau penjual tidak terbatas dan persaingan bisnis antara produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. Yang kedua, produsen bisa bebas masuk dan keluar pasar dengan mudah. Yang ketiga, konsumen menjadi semakin kreatif. Kekurangan: yang pertama, pasar monopolistik mempunyai persaingan yang ketat. Yang kedua, membutuhkan modal yang besar. Yang ketiga, diharuskan untuk melakukan invasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi.